Akibat flexing yang dilakukan anggota keluarganya di media sosial, seorang pejabat daerah di Gayo Lues mundur dari jabatannya. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini. Seorang pejabat daerah di Kabupaten Gayo Lues, Aceh mengundurkan diri usai anggota keluarganya mencuri perhatian publik di jagat media sosial. Wanita diketahui merupakan anak dari salah satu pejabat Gayo Lues ini mengunggah sejumlah foto yang menunjukkan kemewahan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Nepi Rizal MKes MH, jabatan Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra. Melalui surat ini, saya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan yang saya emban terhitung sejak tanggal 23 Juli 2026. Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Anggota keluarga pejabat yang memamerkan kemewahan atau flexing di media sosial berujung membawa karir pejabat terkait berakhir. Dilansir dari laman Instagram @dea.aa, putri pejabat pemerintahan ini memamerkan gaya hidup mewahnya serta sejumlah tangkapan layar yang sekaligus menyeret nama Dr. Nepi Rizal. Postingan yang beredar di media sosial ini membuat geram warganet di kolom komentar. Bahkan Dea terlihat sempat menanggapi komentar warganet dengan foto dan tulisan bernada angku sebelum akhirnya menutup laman Instagramnya. Mirisnya, di tengah kemewahan dan kekayaan yang dipamerkan, Gayo Lues masih terus mencoba untuk bangkit dari banjir bandang yang sempat menerjangnya akhir tahun lalu. Jalan-jalan yang rusak, bangunan yang roboh, listrik yang sempat padam membuat warga sulit untuk hanya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di saat rakyat berusaha bertahan, ada pejabat yang justru mempertontonkan kemewahan. Ini menjadi gambaran bahwa kekuasaan tanpa empati hanya menjadi ironi. Tim Liputan, A-News melaporkan. Ya, dugaan korupsi pengelolaan anggaran di Kebun Binatang Surabaya menyeret mantan Direktur Utama sebagai tersangka. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah dan berdampak pada pemeliharaan satwa. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan lembaga konservasi tersebut. Penyidik menemukan dugaan pemotongan anggaran pakan satwa serta penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya. Penyimpangan pengelolaan anggaran terjadi selama periode tahun 2016 hingga 2024 dengan nilai kerugian negara diperkirakan mencapai 10,2 miliar rupiah. Akibat perbuatannya tersebut, sejumlah satwa di Kebun Binatang Surabaya tidak sehat dan tidak terawat. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan pelayanan dan perawatan satwa tetap berjalan dan penyidikan kasus ini masih terus berlanjut untuk mengungkapkan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi pengelolaan anggaran di Kebun Binatang Surabaya. Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya mengakibatkan bahwa fasilitas tidak terawat dengan baik, kotor, rusak, kemudian hewan-hewan juga berdampak pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi terdakwa kasus ijazah Jokowi Tifauzia Tiasuma. Dengan demikian, sidang tidak akan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim bersiap. Suasana sidang eksepsi Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa riuh setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Dengan dikabulkannya eksepsi terdakwa, maka sidang Dr. Tifa yang didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas tudingan ijazah palsu tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3, dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM garing datar 133 garing M.1.14 garing EOH.2 garing 06 garing 2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Fauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Hakim mengembalikan berkas perkara atas nama Dr. Tifa ke Jaksa Penuntut Umum dan membebankan biaya perkara kepada negara. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum memiliki kesempatan untuk mengajukan perlawanan dengan menyusun ulang dakwaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan Dr. Tifa. Majelis Hakim menilai surat dakwaan yang disusun oleh JPU tidak memenuhi syarat material karena disusun secara tidak cermat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Majelis Hakim menilai surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat material karena disusun secara tidak cermat. Atas dasar itu, surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum dan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai Jaksa Penuntut Umum memasukkan dua pasal yang mengatur delik yang sama, tetapi berasal dari dua rezim undang-undang yang berbeda sebagai dakwaan alternatif. Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama subsidiar dan dakwaan alternatif kedua subsidiar telah menentukan dua pasal yang mengatur delik sama persis, hanya saja berada dalam dua rezim undang-undang berbeda yang terhadapnya berlaku azas-azas sebagaimana telah disebutkan di atas, antara lain azas lex meteor, azas lex posterior derogat legi priori. Menimbang bahwa alternatif yang demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena seakan menunjukkan bahwa penuntut umum tidak dapat menentukan pilihan pasal mana yang akan ia dakwakan untuk perbuatan yang sama dan karenanya akan dipersidangkan. Menurut Majelis Hakim, penyusunan dakwaan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena menunjukkan keraguan-raguan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan pasal yang tepat untuk didakwakan atas perbuatan yang sama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejalan dengan Abdul Fikar, praktisi hukum Egy Sujana mengingatkan Dr. Tifa untuk tidak terlalu berbesar hati. Sesuai pasal 75 ayat 4, Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan dakwaan baru dalam 7 hari ke depan pasca putusan sela. Paham gitu loh, atau tidak mengerti saya. Kok euforia seolah-olah kasusnya menang dan langsung hal-hal yang bersyukur itu, syukur sih wajib, bagus kita mensyukuri sesuatu. Tapi ini belum akhir, belum. Masih ada peluang dari jaksa untuk dakwaan yang diulang gitu loh. Nah, KUHP yang baru pasal 75 ayat 4 menyatakan boleh dapat diulang. Tapi persoalannya di waktu 1 minggu. Nah, saya duga dengan keras kalau jaksa penuntut umum tidak lakukan dakwaan ulang terhadap putusan sela ini, diduga ada permainan yang menyesatkan gitu loh. Di Sindo siang pemirsa, hari ke-9 pencarian, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Basarnas sudah hadir.
Tim SAR gabungan menemukan satu korban meninggal dunia di perairan Pulau Matalang di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan dalam kondisi membengkak dan sulit dikenali setelah diduga terombang-ambing di laut selama 9 hari. Setelah dievakuasi ke Pulau Matalang, jenazah langsung dibawa menggunakan kapal SAR menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Setibanya di Makassar, jenazah diserahkan kepada tim DVI Polda Sulawesi Selatan untuk proses identifikasi. Hari ini memasuki hari ke-9 dan pada pukul 12.00 lokal time, tim SAR gabungan berhasil menemukan satu orang korban dalam keadaan meninggal dunia di perairan Pulau Matalang dan langsung dievakuasi ke Pulau Matalang. Hingga hari ke-9 operasi SAR, dari total 76 korban, sebanyak 58 orang dinyatakan selamat. 4 orang meninggal dunia dan 14 orang lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan pun terus melanjutkan penyisiran sekitar lokasi tenggelamnya KM Nurul Salsa dengan harapan seluruh korban segera ditemukan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.